Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Beliau melanjutkan, kita masih berada pada halaman 22 dari kitab Mukhtasarul Amthal fi tafsiri kitabillahil munzal. Beliau selanjutnya mengatakan, ikhtarna adadan minat tafasiri bi'atibari musnadiyatiha wa insijamiha ma'akhirid dirasati fi hadal majali. Kami akan memilihkan adadan beberapa atau satu di antara penafsiran yang sesuai dengan akhir pengkajian dalam hal ini. Wa sanadhkuru hadhihi tafasira bitadriji fi bidayati hadhihi surati. Dan kami akan menyebutkan dan menjelaskan tafsiran-tafsiran ini secara berangsur-angsur, secara bertahap pada awal surat ini. Wa surati Ali Imran, juga di dalam surat Ali Imran. Wa surat Al-A'raf, dan di dalam surat Al-A'raf insyaallah. Wa nabda'ul an bi ahammiha, dan mari kita mulai sekarang dengan yang paling pentingnya, yaitu mengenai penafsiran huruf muqatta'ah. هذه الحروف إشارة إلى أن هذا الكتاب السماوي بعظمته وأهميته التي حيرت فصحاء العرب وغير العرب وتحدت الجن والإنس في عصر الرسالة وكل العصور يتكون من نفس الحروف المتيسرة في متناول الجميع. Bila mengatakan bahwa huruf-huruf muqatta'ah ini merupakan isyarat bahwa kitab samawi ini, bahwa kitab Al-Quran Al-Karim ini dengan penuh keagungannya dan begitu pentingnya, di mana Quran ini dan huruf muqatta'ah membuat para fusaha, orang-orang yang fasih, para sastra, orang-orang Arab, dan juga sastrawan-sastrawan yang bukan Arab, dan juga di samping membuat mereka bingung, membuat mereka takjub, juga huruf muqatta'ah ini menantang para jin dan manusia, baik pada masa risalah, pada masa Rasulullah, dan pada setiap zaman dan masa sampai sekarang. Bahwa huruf muqatta'ah ini, bahwa Al-Quran ini sebenarnya tersusun dari huruf-huruf yang sangat mudah tersebut, yaitu huruf muqatta'ah, dan semua itu fi mutanawalil jami, berada pada di hadapan kita, bisa kita lihat, bisa kita baca. Artinya secara singkat bahwa sesungguhnya Al-Quran yang sangat agung ini, yang menantang para sastrawan Arab dan bukan Arab, yang menakjubkan mereka, itu sebenarnya tersusun dari huruf-huruf hijaiyah dan muqatta'ah ini, yaitu alif, ba, ta, sa, dan seterusnya, di mana mereka bisa menyusun huruf tersebut, tapi mereka tidak mampu menyusun Al-Quran, padahal huruf tersebut ada di tangan mereka dan mereka bisa menghafalnya. Wa ma'andal Qur'ana yatakawwanu min hadhil hurufil hijaiyati wal kalimatil mutadawilati. Padahal sesungguhnya Al-Quran ini itu tersusun dari huruf-huruf hijaiyah dan dari kalimat-kalimat, dari kata-kata yang beredar seperti biasanya pada masyarakat. Fa inna ma fihi min jamalil ibarati wa amkil ma'na yaj'aluhu yanfadhu ilal qalbi birruhi. Dan sesungguhnya apa yang terdapat di dalam Al-Quran itu merupakan ungkapan-ungkapan yang sangat indah dan mengandung makna-makna yang sangat dalam, yang dapat menembus ke dalam hati dan ruh pembacanya dan pendengarnya. Wa yamla'un nafsa birridha wal i'jab, dan bahkan membangkitkan jiwa dan diri itu merasa ridha, senang dan kagum. Wa yafrudu ihtiramahu 'ala al-afkari wal uquli, dan membuat para pemikir atau pikiran-pikiran dan akal-akal menghormatinya, mengagungkannya dan takjub dengan Al-Quran ini.
Wa kama anna Allah ta'ala khalaqa minat turabi mawjudatin kal insani bima fihi min ajhizatin muaqqadatin muhayyaratin wa ka anwa'it tuyuri al-jamilatir ra'iqati wal ahya'il mutanawwi'ati wan nabatati waz zuhuril mukhtalifati wa kama annana nuntiju min hadzat turabi nafsihi alwan dal masnu'ati kadzalika Allah subhanahu khalaqa min hadhihi al-huruf al-hija'iyyati al-mutadawilati mawdu'atin wa ma'anin samiyatin fi qawarib lafziyatin jamilatin wa ibaratin mawzunatin, dan seterusnya. Perhatikan baik-baik. Jadi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari bahan tanah ini, Allah menciptakan berbagai macam makhluknya seperti manusia, yang dimana dalam diri manusia terdapat berbagai macam peralatan yang membingungkan umat manusia dengan macam-macam organnya, misalnya mata, telinga, kemudian yang ada dalam perut, itu sangat membingungkan. Bahkan para dokter pun belum sampai untuk bisa mengkaji seluruhnya dan belum menemukan kehebatan-kehebatan keajaiban anggota badan dan organ tubuh yang lainnya secara keseluruhan. Sangat membingungkan. Dan juga sebagaimana Allah menciptakan macam-macam burung yang indah, yang menarik, dan juga makhluk-makhluk hidup yang sangat menarik, dan tumbuh-tumbuhan, bunga-bungaan yang bermacam-macam. Dan juga sebagaimana kita dapat membuat dan memproduksi berbagai macam hasil produksi dari tanah. Seperti kita misalnya membuat dari tanah zaman dahulu ya, membuat gelas, alat minum, alat masak, dan sekarang ini misalnya kendi, dan masih banyak lagi yang lain yang dibuat dari bahan tanah sampai sekarang. Kadzalika Allah Subhanahu wa taala, begitulah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga halnya dengan Allah. Allah menciptakan dari huruf-huruf hijaiyah ini yang ada beredar di antara kita. Allah menciptakan berbagai macam tema-tema, kemudian makna-makna yang sangat tinggi yang dalam kemasan lafaz-lafaz yang indah dan ungkapan-ungkapan yang sangat tinggi dan susunan-susunannya secara khusus. Wa hadhil huruful hijaiyatu mawjudatun tahta tasarrufil insani. Sementara huruf hijaiyah ini, itu alif, ba, ta, tha, jim, dan terus sampai ke ya, itu mawjudatun, terdapat dan ada di antara kita. Kita bisa menggunakannya, kita bisa menyusun kalimat dari huruf hijaiyah ini. Lakinnahu ajizun an sun'i jumalin wa ibaratin syabihatin bil Qur'an. Akan tapi manusia dan kita ini tidak mampu membuat satu jumlah, satu ungkapan yang mirip dengan Al-Quran. Ini termasuk keajaiban dan mukjizat Al-Quran. Huruf-huruf hijaiyahnya kita kuasai, kita hafal alif sampai ya, tapi satu kata pun, satu kalimat pun kita tidak mampu membuat ungkapan, membuat kalimat yang seperti Al-Quran. Tapi kita mampu membuat ungkapan yang lain dalam percakapan, dalam tulisan. Cuma seperti Al-Quran kita tidak mampu. Ini mukjizat Al-Quran. Padahal hurufnya sudah kita hafal, sudah kita tahu, sudah kita miliki. Seperti halnya Allah menciptakan dari berbagai macam, dari tanah ini berbagai macam hasil produksi. Ya. Tapi keajaibannya adalah di sini Al-Quran dari huruf tersebut, huruf muqatta'ah, huruf hijaiyah, cuma kita tidak mampu menciptakan walaupun hanya satu kalimat saja. Ini suatu hal yang luar biasa. Nah, ini kenapa beliau menyebutkan tentang rahasia huruf hijaiyah. Jadi singkatnya bahwa Al-Quran yang ada tadi beberapa surat, ada 29 surat itu yang diawali dengan huruf muqatta'ah, huruf hijaiyah, itu menunjukkan kemukjizatan Al-Quran, keagungan Al-Quran, bahwa huruf Al-Quran ini adalah dari huruf hijaiyah, tapi kita tidak mampu untuk membuatnya walaupun hanya satu kalimat saja. Ini mukjizat Al-Quran. Ya, tentu ada pandangan lain, penafsiran yang lain. Nanti beliau akan mengungkapkannya dalam surat-surat yang lain. Di surat
misalnya Ali Imran tadi beliau menyebutkan, ya akan disampaikan pada kesempatan yang lain, dan juga pada surat Al-A'raf, ya, dan surat-surat yang lain insyaallah. Dan juga Alamah Tabatabai memiliki pandangan yang lebih dalam tentang makna dan maksud serta penafsiran tentang huruf muqatta'ah. Insyaallah kita akan bahas pada kajian yang mendatang tentang pandangan Al-Allamah Sayyid Muhammad Husain Al-Tabatabai Sahib Tafsir Al-Mizan insyaallah. Sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ketika apabila ditemukan adanya kesalahan dalam membaca i'rab teks Arab ini atau terjemahannya ataupun tafsirannya dari saya. Juga mohon doa antum selalu semoga kita senantiasa dimaafkan oleh Allah, mendapat ridhonya, dan kita insyaallah mendapat taufik hidayah dan perlindungannya sampai akhir hayat kita insyaallah. Tadi mudahkan semua urusan kita dan Allah berikan keberkahan dalam semua usaha kita dan rezeki kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sekian saja saya akhiri, mohon dikoreksi dan dimaafkan dan diperbaiki jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.